Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh tak terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah ya bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah ya selama hidupku. Ku sembah ya Puji Tuhan, saya akan memberikan renungan singkat untuk malam hari ini, tepatnya di hari. Puji Tuhan, saya memberikan renungan yang singkat untuk malam hari ini, khususnya untuk seluruh jemaat GPDI Eklesia Nunukan. Biarlah dengan melalui renungan malam hari ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk melihat betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan yang sungguh nyata, dan itu telah dialami dan dirasakan, dinikmati oleh semua jemaat-jemaat Tuhan GPDI Eklesia Nunukan. Untuk itu, dengan renungan ini saya terlalu yakin dapat memberikan kekuatan untuk kita semua. Saya akan baca di dalam Mazmur 117 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mazmur 117. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Di ayatnya yang kedua, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ketika kita melihat dengan ayat ini, pemazmur Daud sebagai seorang raja, tentu orang lain atau masyarakat atau bangsa Israel ketika itu dipimpin oleh Raja Daud,
dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan mungkin sahabat-sahabat Daud bisa saja berkata, luar biasa Daud, hebat dia. Ya. Tetapi Daud bahwa dalam kehebatan dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, dia masih bisa dapat mengakui bahwa ada yang lebih hebat daripada dia sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin. Dan Daud tahu posisinya, Daud tahu siapa dia. Dia tidak bisa membanggakan kalau dia adalah seorang yang hebat, dia seorang yang kuat, dia adalah seorang yang luar biasa. Tetapi Daud adalah orang yang dapat dikatakan begitu sangat rendah hati. Sehingga Daud berkata, sebab kasihnya hebat atas kita. Tidak ada kasih yang hebat di dunia ini. Tidak ada yang lebih kuat di dalam dunia ini. Tidak ada yang lebih daripada apa yang Tuhan bisa buktikan, apa yang Tuhan telah perlihatkan kepada kita gereja Tuhan. Bisakah kita dan mampukah kita juga dapat berkata seperti firman Allah pada malam hari ini? Kita katakan kasih Allah, kasihnya hebat atas kita. Dan berapa banyak kita umat-umat Tuhan yang ada di kolong langit ini bahwa benar-benar telah menerima dan menikmati, merasakan kasih yang luar biasa, kasih yang hebat dari Tuhan. Terbukti kenapa firman Allah berkata, pemazmur Daud berkata, kasihnya, kasih Allah hebat atas kita. Terbukti bahwa ketika kita melihat Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah suatu bukti yang harus kita akui. Kasih Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Kasih Tuhan itu tidak bisa diukur dengan apa yang kita miliki. Kasih Allah itu tidak bisa dikatakan bahwa hanya sebentar. Tetapi kasih Allah itu benar-benar telah mencakup. Dengan kata lain, seluruh dunia bisa menikmati kasih Allah ini yang begitu hebat. Karena kita lihat jelas dalam perjanjian baru tadi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, kasih Allah akan dunia ini. Perhatian Allah, kepedulian Allah. Artinya setiap umat manusia yang ada di kolong langit ini adalah ciptaan Allah. Diciptakan menurut gambarnya Allah, sehingga Allah tidak mau umat manusia sebagai ciptaan Allah itu binasa. Dia mau supaya menikmati kasihnya Allah, menikmati, merasakan kasih Allah itu. Dan kasih itulah yang akan memimpin, kasih itulah yang akan membawa gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, tubuh Kristus. Dan terlebih khusus untuk jemaat Tuhan GPD Eklesia ini. Mari belajar memperhatikan firman Allah dan merenungkan firman Allah. Tidak ada yang lebih hebat di dunia ini. Sehebat apapun, sebesar apapun kekayaan, sebesar apapun yang dimiliki oleh seseorang, dan mungkin orang lain bisa katakan, wah luar biasa dia, hebat dia, belum bisa menandingi dan mengalahkan kasih Allah, kasih Tuhan kita yang hebat. Ya. Dia bisa memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, menyelamatkan, demi untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita.
Selain dari dikatakan kasihnya hebat atas kita, Alkitab berkata kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Apakah Tuhan berhenti hanya sebatas Dia memberikan kasihnya kepada kita setelahnya kita menerima kasih itu kepada Dia? Setelahnya kita mendapatkan kasih daripada Dia. Apakah hanya berhenti di situ? Tetapi berkesinambungan. Tuhan terus nyatakan kasih-Nya. Dengan kata lain, Tuhan menyertai kesetiaannya Tuhan bagi kita untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kita lihat, jadi benarlah janji firman Allah bahwa kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang setia terhadap kita umat-umatnya, terhadap kita orang yang percaya, terhadap kita umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, terhadap kita semua yang telah menerima kasih karunia Allah ini. Mari nikmati kesetiaan Tuhan itu. Tidak hanya 1-2 hari kesetiaan Tuhan, tidak hanya 1-2 minggu kesetiaan Tuhan, tidak hanya 1-2 bulan kesetiaan Tuhan, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Jadi sampai kapanpun Tuhan izinkan kita ada di kolong langit ini, tetap menikmati kasih setia Tuhan. Apalagi apa terlebih di hari-hari ini kita sedang dilanda atau diperhadapkan dengan situasi sikon, kondisi keadaan yang banyak orang semakin takut, banyak orang semakin khawatir, banyak orang semakin was-was. Banyak orang masih berpikir bahwa dia mungkin berpikir bahwa saya belum ingin untuk pergi, saya belum ingin untuk tinggalkan dunia ini. Ya, karena sudah bukti ketika penyakit sampar ini atau virus corona ini melanda dunia, ya, telah menelan korban jiwa sekian ribu. Dan jelas begitu banyak orang takut. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang tetap bersama dengan kita. Kita punya Tuhan yang tetap selalu menyertai kita. Dia terus nyatakan, buktikan kasih-Nya kepada kita. Kasih yang hebat, kasih yang luar biasa. Sebab itu mari tetaplah pandang Dia. Tetaplah lihat kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan di Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-9 berkata, Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya. Dialah, itulah Tuhan yang menebus kita semua dalam kasih-Nya. Dalam kepedulian Tuhan begitu luar biasa memperhatikan, begitu luar biasa Dia menyatakan kasih-Nya yang begitu hebat dan begitu nyata bagi dunia ini. Sebab itu mari kita lihat, sungguh indah, sungguh alangkah baiknya kita terus memperhatikan kasih karunia Tuhan ke dalam kehidupan kita. Sebab itu tetap jaga dan tetap pelihara kasih Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah membawa kita. Inilah yang Rasul Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 12, bahwa kasih-Nya sempurna dalam kita. Inilah kasih yang hebat, adalah kasih yang sempurna, kasih yang begitu nyata, kasih yang abadi, kasih yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Melalui renungan yang singkat malam hari ini, biarlah kiranya jemaat-jemaat Tuhan GBD Eklesia akan nanti dikuatkan dan terus menikmati, merasakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kasih Allah adalah kasih yang hebat, kasih yang luar biasa. Bukti kesempurnaan Tuhan itu adalah kasih yang sempurna adanya, kasih yang kekal, kasih yang abadi. Itulah sebabnya Bapa, kami berdoa, Tuhan tolong agar senantiasa lewat firman-Mu malam hari ini benar-benar melalui kuasa Roh Kudus yang dapat memeteraikan firman Tuhan itu bagi semua jemaat-jemaat Tuhan GPD Eklesia Nunukan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib.
rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku.